Di era digital, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Media sosial dan internet memberikan manfaat dalam akses informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah moral, seperti menurunnya sopan santun, kurangnya rasa hormat kepada guru, dan kecanduan media sosial pada siswa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidikan Islam dalam membentuk akhlak dan etika peserta didik. Oleh karena itu, guru akidah akhlak memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan pembentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui video ini, kami akan membahas strategi guru akidah akhlak dalam menanamkan nilai etika siswa di era digital serta efektivitasnya dalam menghadapi tantangan moral saat ini. Kerangka teoritis dalam menganalisis isu ini, kami menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pendidikan Islam. Pendekatan ini digunakan karena pendidikan akhlak memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian muslim, baik dari aspek moral maupun spiritual. Nah, yang kedua yaitu pendekatan sosiologis. Digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi terhadap perilaku siswa, terutama akibat media sosial dan budaya digital. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan psikologis. Digunakan karena masa remaja merupakan tahap pencarian jati diri, sehingga siswa cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, dengan 3 pendekatan tersebut, strategi guru akidah akhlak dapat dianalisis secara lebih kritis dan menyeluruh. Yang ketiga adalah analisis isu. Berdasarkan penelitian di MTS Al-Munawwaroh, Kota Jambi, guru akidah akhlak menggunakan berbagai strategi dalam menanamkan nilai etika siswa, seperti metode ceramah, pembelajaran interaktif, komunikatif yang baik, keteladanan, dan pembiasaan perilaku Islami. Guru juga menyiapkan kisah teladan Nabi serta contoh kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami materi. Selain itu, siswa dibiasakan menerapkan budaya religius seperti membaca doa, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan budaya 6S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Strategi pembiasaan dan keteladanan dinilai efektif karena siswa cenderung meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Namun, metode ceramah yang terlalu dominan memiliki keterbatasan karena siswa di era digital lebih tertarik pada pembelajaran visual dan interaktif. Penelitian di MA Al-Wasilah Kota Tebing Tinggi juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial membawa tantangan besar terhadap pembentukan akhlak siswa. Pengaruh konten negatif, budaya instan, dan media sosial menyebabkan sebagian siswa mengalami penurunan etika, kurang disiplin, dan kurang menghargai guru. Untuk menghadap tantangan tersebut, guru mulai menggunakan strategi yang adaptif dengan memanfaatkan media digital seperti video Islami, kuis online, dan juga kuis interaktif. Guru juga menggunakan pendekatan humanis dan persuasif dengan menjadi pembimbing sekaligus teladan bagi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak di era digital tidak cukup hanya melalui ceramah, tetapi harus disesuaikan dengan karakter generasi digital serta didukung oleh keteladanan guru dan kerjasama antara sekolah dan keluarga. Nah, selanjutnya ada hasil analisis, kesimpulan, dan solusi. Hasil analisis berdasarkan analisis dari kedua jurnal, keberhasilan pendidikan akhlak tidak hanya bergantung pada banyaknya materi agama yang diberikan, tetapi juga pada bagian nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Strategi seperti pembiasaan, keteladanan, komunikasi yang baik, dan pendekatan humanis dinilai lebih efektif karena siswa lebih mudah memahami melalui contoh nyata dibanding hanya teori di kelas. Namun, pendidikan akhlak di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembelajaran akidah akhlak yang terlalu berfokus pada ceramah dan hafalan dinilai kurang sesuai dengan karakter siswa saat ini yang lebih tertarik pada pembelajaran visual, interaktif, dan berbasis teknologi. Nah, selain itu,
Pengaruh media sosial dan budaya digital juga mempengaruhi pola pikir serta perilaku siswa, seperti menurunnya etika, kedisiplinan, dan rasa hormat kepada guru akibat paparan konten negatif dan gaya hidup instan. Nah, oleh karena itu guru akidah akhlak dituntut untuk lebih kreatif dan mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan zaman. Misalnya melalui penggunaan video Islam, diskusi interaktif, dan refleksi akhlak. Meskipun demikian, penggunaan teknologi saja tidak cukup tanpa adanya keteladanan guru dan dukungan keluarga. Pembentukan karakteristik siswa membutuhkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sosial agar nilai-nilai moral dan etika Islam dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.